Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nur Rahman SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Jatibarang dan pelaku mentor beserta orientasi nilai dan etika PPPK Provinsi Jawa Tengah, dan yang saya hormati Bapak semua peserta orientasi yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri seminar hasil orientasi penilaian orientasi nilai dan etika bagi PPPK Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Perkenalkan saya Gusrianto, mohon izin memandu acara pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Umam sebagai mente yang nanti akan mempresentasikan hasil RHK yang telah disusun. Dan untuk menyingkat waktu, saya silakan Bapak Abdul Umam untuk mempresentasikan RHK. Waktu dan tempat kami kasih. Terima kasih moderator yang saya hormati. Mohon izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Mentor sekaligus Kepala SMA Negeri 1 Jatibarang, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, rekan-rekan semuanya, serta orientasi P3K dan Profesor. Untuk mengawali presentasi ini, pertama saya singkat menjelaskan mengenai profil saya. Nama Fatul Umam, unit kerja, instansinya saya di SMA atau mengabdi di SMA Negeri 1 Jakarta. Bapak semua yang saya hormati, untuk mengawali presentasi kita pemahaman di awal mengenai bagaimana atau latar belakang dari orientasi yang sedang kita laksanakan. Ada 3 poin utama yang ingin saya sampaikan mengenai orientasi ini atau pada seminar presentasi pagi ini. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas kemampuan P3K di lingkungan Pemprov Jateng. Yang kedua, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang ketiga adalah pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Selanjutnya, untuk penjelasannya, yang pertama adalah terkait dengan pengenalan tugas dan fungsi. Bagaimana kita sebagai ASN P3K itu harus memahami tugas, fungsi, serta etika. Kemudian apa tujuannya? Supaya kita bisa bekerja selaras dengan aturan negara dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah mengeluarkan undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023. Yang pertama terkait dengan bagaimana pelaksanaan kebijakan publik agar ASN bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan undang-undang. Kemudian yang kedua, mengenai pelayanan publik. Bagaimana ASN bisa memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang. Jadi itu di poin pertama. Kemudian untuk poin kedua adalah pengenalan nilai dan etika instansi. Seluruh ASN, baik PNS maupun P3K, disatukan dalam satu core values yang sama, yaitu menciptakan budaya kerja yang seragam. Core values itu
sudah dikenalkan oleh BKN dan oleh pemerintah, dan kita semua memahami dengan istilah berakhlak. Berakhlak ini adalah akronim dari yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Jadi kita harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, pelayanan terbaik untuk masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas. Apa pengertian dari akuntabilitas? Bahwa kita itu harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, jujur, amanah. Yang ketiga adalah kompeten. Kita sebagai ASN, kita sudah diangkat sebagai ASN, itu harus memiliki kompetensi, kemudian berani mengembangkan diri, terus belajar, mengembangkan kompetensi diri supaya bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terutama kita di dunia pendidikan, berarti di lingkungan sekolah kita untuk anak didik kita. Kemudian yang keempat adalah harmonis. Harmonis ini diartikan sebagai kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada. Yang keempat adalah loyal. Loyal itu diartikan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam adalah adaptif. Adaptif itu diartikan bahwa kita harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang ada. Terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Jadi inilah core values yang harus kita pahami dalam kita sebagai ASN, sebagai pegawai negara. Selanjutnya teman-teman semuanya, kita langsung ke RHK. Untuk pemahaman di awal, kita harus memahami dulu pengertian dari RHK. RHK itu diartikan sebagai rencana hasil kerja atau dokumen perencanaan kinerja yang berisi target hasil kerja utama yang harus dicapai oleh guru, kepala sekolah atau pegawai ASN dalam kurun waktu tertentu. Biasanya diintegrasikan dalam platform, dulu namanya Merdeka Belajar, sekarang sudah diganti Ruang BTK, atau terintegrasi dengan kinerja. Kemudian RHK itu memiliki fungsi sebagai dasar evaluasi kinerja, peningkatan kompetensi, dan pengembangan karir. Jadi inilah pengertian dari RHK. Next Pak, ini untuk isi RHK saya kira. Lanjut ke contoh dari RHK yang sudah kami susun, yang sudah saya susun untuk pemahaman kita semuanya, dan mohon dari Bapak semuanya nanti barangkali ada yang ingin menambahkan atau memberi masukan. Yang pertama, kita pahami dulu rencana hasil kerja pimpinan atau yang diintervensi. Poin utamanya adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran dulu. Kemudian RHK-nya itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kemudian IKI-nya atau indikator kinerja individu, yaitu tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi. Kegiatan dan tahapannya mencari informasi kegiatan praktik baik melalui PMM dan media lain. Yang pertama. Yang kedua, mendaftarkan diri sebagai peserta berbagai praktik baik. Yang ketiga, mengikuti kegiatan berbagai praktik baik, baik itu daring maupun luring. Output kegiatannya yang pertama adalah menemukan informasi kegiatan berbagai praktik baik, kemudian mendaftarkan diri mengikuti kegiatan berbagai praktik baik. Yang ketiga, mengikuti kegiatan berbagai praktik baik dengan baik. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, saya terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Kapabilitas itu ya sama juga dengan peningkatan kompetensi. Dengan mempelajari berbagi praktik baik, kemudian yang ada pada media sosial maupun lainnya untuk meningkatkan kinerja profesional. Yang kedua, saya berbagi praktik baik dengan sikap peduli dan saling menghargai. Kalau di core values berakhlaknya ini termasuk dalam harmonis. Untuk yang ketiga, saya menerapkan berbagi praktik baik yang selaras dengan visi institusi.
dan menjaga nama baik institusi. Ini kalau dikaitkan dengan nilai berakhlaknya berarti loyal. Dengan hanya membagikan informasi positif yang inspiratif. Jadi ini untuk RHK di poin 1 yang kami susun. Yang kedua, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan OSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. RHK-nya tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. IKI-nya atau indikator kinerja individunya adalah tingkat kontribusi dalam penyusunan kurikulum atau OSP dengan standar yang digunakan di sekolah masing-masing. Kemudian kegiatan dan tahapan. Yang pertama adalah diskusi dengan teman sejawat melalui komunitas belajar sekolah tentang penyusunan perencanaan proses pembelajaran. Yang kedua, menganalisis yang akan dibuat, CP yang akan dibuat perencanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Output kegiatannya yang pertama adalah pelaksananya diskusi dengan teman sejawat melalui KOBEL atau komunitas belajar tentang penyusunan perencanaan proses pembelajaran. Berikutnya tersusunnya hasil analisis yang akan dibuat perencanaan pembelajaran. Yang ketiga tersusunnya perencanaan pembelajaran. Untuk penerapan nilai berakhlaknya adalah saya berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian melalui komunitas belajar, menyusun perencanaan proses pembelajaran dengan penuh antusias. Kalau dikaitkan dengan nilai berakhlaknya berarti ini ada kolaborasi, karena di situ ada diskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, menganalisis CP yang akan dibuat. Nah, kemudian yang ketiga, menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik dan benar dan membangun kerjasama dengan rekan sejawat pada forum MGMP. Ini kalau dikaitkan dengan nilai berakhlak berarti juga berkaitan dengan kolaborasi. Itu saja mungkin terkait dengan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesimpulannya bahwa kita sebagai ASN itu harus siap dengan adanya perubahan, kemudian kita juga harus loyal, kemudian core values berakhlak itu harus diterapkan dalam sistem kerja kita untuk menghasilkan pekerjaan yang baik, yang maksimal dan bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih luar biasa yang disampaikan oleh Bapak teman-teman. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya batasi untuk satu pertanyaan saja. Silakan barangkali ada yang mau menanyakan terkait dengan RHK yang dipaparkan oleh Bapak. Silakan. Izin Pak Fahri bertanya, mungkin bisa dijelaskan program-program yang ada di sekolah Bapak yang berkaitan dengan RHK tadi, dengan disangkut pautkan dengan nilai berakhlak ASN secara nasional. Terima kasih. Langsung saja. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak. Terima kasih Pak Faisal pertanyaannya. Terkait dengan program sekolah dan kita kaitkan dengan core values berakhlak ya Pak. Jadi di sekolah kami Pak, setiap pagi itu kita ada kegiatan penyambutan siswa. Jadi guru piket menyambut siswa. Itu bagian dari kita pelayanan Pak. Nah, orientasi pada pelayanan. Itu berarti di poin berakhlak yang pertama. Kemudian selanjutnya Pak, selain siswa kita sambut dengan 3S biasanya, senyum, sapa, salam. Selanjutnya anak-anak itu langsung dengan sendirinya ke lapangan untuk melaksanakan mujahadah. Jadi nanti ada petugas yang sudah ditugaskan, jadi ada jadwal khusus untuk memimpin mujahadah. Guru, siswa semuanya ikut untuk mujahadah. Guru PAI ini saya sebagai guru PAI Pak kebetulan di sekolah saya itu pada saat mujahadah kita justru melaksanakan pendampingan untuk murid atau siswa yang kurang lancar dalam membaca Al-Quran. Jadi saya pribadi biasanya
di awal ajaran baru itu melaksanakan asesmen. Jadi anak-anak yang tidak bisa baca atau kurang lancar dalam membaca Al-Quran baik secara tajwid, kemudian makhrajul hurufnya masih kurang baik, itu saya pisahkan, Pak. Dan setiap pagi selama 5 hari kerja itu jam 7 sampai dengan jam 7.15 atau kurang 20 menit saya mendampingan atau memberikan pendampingan khusus kepada mereka, Pak. Nah, itu bagian dari tanggung jawab, Pak. Kalau kita kaitkan dengan nilai berakhlaknya berarti ya akuntabel ya, Pak, bertanggung jawab. Karena saya sebagai guru PAI itu harus sebisa mungkin bagaimana caranya anak-anak yang setelah lulus, anak-anak yang sekolah kami setelah lulus diupayakan bisa minimal baca Al-Qurannya bisa gitu. Kalau lancar bisa kan beda ya, bisa ada lancar. Jadi itu. Kemudian banyak kegiatan lain, Pak. Kalau untuk peningkatan dulu di sekolah saya juga ada HT, ya, satu tahun itu ya minimal 4 kali itu bagian dari peningkatan kompetensi juga. Dan masih banyak lain, Pak, kegiatan-kegiatan di sekolah kami yang kira luar biasa. Kepala sekolah berjamaah, kan? Kepala sekolah di SMA 1 pada tahun dulu pernah menjabat di SMA 1 dari Barat. Zuhur itu, Pak, sholat zuhur itu karena adanya absen tadi, adanya absen, siswa berabsen, itu akhirnya sudah secara tidak langsung setelahnya itu akan menggerakkan, Pak. Jadi nggak ada absen itu sudah tergerak mungkinnya, karena mereka kita itu terbiasa ya, bisa kata terbiasa, dan itu bagian dari upaya kita juga lah untuk menanamkan nilai-nilai religi. Saya kira kita sepakat bahwa kalau nilai religi di sekolah kita terbentuk dengan baik, anak-anak sekolah itu insya Allah semuanya bisa terkondisikan dengan sangat mudah dan baik. Jadi itu menurut saya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadikan pemahaman juga ke Bapak Faisal terutama dan teman-temannya. Masih banyak tentunya hal yang kurang lah dari saya, dan mudah-mudahan bisa saling melengkapi dalam momen yang baik di sini. Itu saja, Pak, dari kami penjelasan sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak cukup puas dengan jawabannya. Selanjutnya arahan dari kantor kepada Bapak BPD disilakan. Melengkapi yang disampaikan bahwa ada renungan bersama. Saya kira guru PAI atau mungkin guru PKN atau guru ada urusan-urusannya untuk menunjukkan nilai-nilai akhlak kepada kita. Tetapi kadang-kadang realitas apa yang dikonsumsi oleh siswa itu terkait dengan adanya media sosial, dengan sekarang aksi sangat mudah untuk diakses dan sebagainya. Akhirnya kalau konten-konten negatif seperti pornografi, toleransi dan lain-lain, malah mereka akan banyak sekali untuk menjadi penikmat di konten-konten itu. Nah, orang itu sebagai guru, terutama di guru PAI, kalau memang memungkinkan, bisa saja meng-NHK-kan literasi digitalisasi Islam gitu. Jadi di situ nanti kajian-kajiannya misalkan apa? Misalkan siswa 80% siswa mampu mengidentifikasi konten negatif, atau misalkan 75% siswa menunjukkan perilaku yang baik atau bijak di media sosial baik. Nah, ini saya kira menjadi tanggung jawab kita. Karena bagaimanapun anak itu kan bukan hanya sekedar buku yang harus kita terapkan untuk berarti, tapi bagaimanapun akhlak harus kita bangun. Jadi ini hanya bisa menjadi pembekal bagi para guru semua, terutama guru PAI yang kami punya aliran yang besar. Ya, saya kira bisa saja mengajarkan tentang pahala dan dosa yang ada hubungannya dengan digitalisasi. Nah, kan bisa juga kan. Jadi yang kayaknya kok kayaknya aneh, tetapi apa yang aneh bisa diwujudkan juga. Dan
dari sumber neraka, sementara nanti kalau ditanya, oh enggak surga, oh ini neraka, itu sebenarnya gitu. Dan untuk memberikan penjelasan